Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita. Dan kita masuk ke pasal ke-13. Masalah ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW di kuburannya yang mulia. Materi pertamanya adalah keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Poin A-nya keutamaan Madinah dulu. Kota Madinah ini adalah kota yang sangat mulia dan telah tersebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hampir seluruh kitab Samawiyah telah menyebutkan masalah ini, terutama dalam Taurat. Dan inilah alasan kenapa 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum lahir Nabi SAW. Karena mereka memang menemukan ciri kota Madinah di dalam Taurat, yaitu kota yang dihimpit dengan 2 batu hitam besar di kiri kanan dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dan ini nyata di pernyataan orang-orang Yahudi kepada masyarakat asli Madinah, bahwasanya di sini akan keluar nabi terakhir nanti yang kami akan beriman kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Taurat, lalu kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semuanya seperti memerangi atau peperangan Ad. Kaum Ad, mereka dulu kalau berperang, mereka membantai massal musuh-musuhnya. Maka seperti itu gambarannya. Dan ternyata betul setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, makin terbuktilah bahwasanya memang Madinah adalah kota yang telah dimimpikan dan dijanjikan oleh kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menyebutkan dalam hadis, di sini disebutkan keutamaan Madinah. Pertama, Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah SAW, negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah SAW telah mengharamkannya dalam kurung bagi non-muslim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Mukarramah artinya termuliakan, ya, Makkah yang termuliakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkata wa ana uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam, maksudnya Madinah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dimaksud dengan 2 batu hitam, masyarakat Madinah sampai sekarang masih mengenal 2 wilayah namanya Harra Syarqiyah dan Harra Garbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat. Ya, sampai hari ini masih banyak terlihat atau bisa terlihat batu-batu hitam yang tajam-tajam. Dan saking banyaknya musim panas di daerah sekitar Madinah, sampai batunya itu berubah menjadi hitam. Dan memang tajam. Dari dulu Madinah itu tidak pernah bisa diserang dari 2 wilayah ini, karena banyaknya batu-batu ini. Jadi Madinah dengan sendirinya tertahan atau terlindungi. Dan bagian belakang Madinah selatan, bagian utara Madinah dari arah negeri Syam itu penuh sekali dengan pohon-pohon kurma. Dan yang bisa masuk kalau dari selatannya, terutama dari Mekah dan wilayah-wilayah yang lain sekitar Mekah, Jeddah ataupun wilayah di bawahnya lagi Yaman, kalau mau masuk ke Madinah itu harus melewati selatannya saja. Makanya parit yang dibuat dalam perang Khandak itu di selatan kota Madinah, sehingga hanya itu saja yang cukup dipariti, orang-orang Mekah sudah nggak bisa masuk. Perlu saya tambahkan informasi teman-teman sekalian, kalau Madinah dulu ini namanya Yathrib, Ya-Sa-Ra-Ba, Yathrib dulu namanya, ya. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah, maksudnya kota yang penuh dengan cahaya. Ini maksudnya adalah cahaya kenabian. Juga diberikan nama oleh Nabi SAW dengan Thabah dan Thayyibah, yang berarti baik dan sempurna. Ya.
Dan satu-satunya kota yang kita dianjurkan untuk meninggal di situ, itu hanya Madinah. Tidak ada kota lain. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ada di situ ya, di halaman setelahnya. Saya dahulukan hadis ini karena saya sebutkan di paling bawah sekali. Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia lakukan. Maksudnya dia berdoa agar Allah tutup hidupnya terakhir di Madinah, gitu kan. Bukan bunuh diri ya. Bunuh diri haram. Tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan meninggal di Madinah. Karena sungguhnya aku akan bersaksi bagi orang yang meninggal di sana. Maksudnya aku akan bersaksi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal-amal mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3917, Ibnu Majah 3112 dan juga lainnya. Ada sebuah hadis, saya khawatir lupa teman-teman sekalian. Saya terlintas hadis ini tapi saya tidak ingat lafadznya secara lengkap, maka saya datangkan referensinya. Ini masih berhubungan dengan bahasan haji kita yang kemarin. Sebuah hadis saya ingin bacakan. Yaitu kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin thayyibah." Andai saja ada seseorang yang keluar haji dengan nafkah yang baik atau halal. Uang yang halal, bukan riba, bukan manipulasi, bukan segala macam. Wa wada'a rijlahu fil gharzi. Lalu dia letakkan kakinya di lembah atau di bumi yang dia berpijak untuk mulai melakukan perjalanan itu. Kalau kita dari depan rumahnya, ya, untuk pergi ke bandara, naik pesawat. Dari awal dia letakkan kakinya di depan rumahnya itu, fanada labbaik Allahumma labbaik. Lalu dia mulai mengucapkan, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadin minas sama, maka akan ada yang memanggilnya dari langit, maksudnya malaikat, labbaika wa sa'daik, panggilanmu telah dijawab dan juga kebahagiaan selalu bersamamu. Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, tungganganmu juga halal, wahajjuka mabrurun gairu ma'zur, hajimu diterima tanpa ada dosa sedikit pun. Jadi salah satu syarat yang perlu diperhatikan pada saat orang haji yang kita bahas kemarin, selain tata cara, rukun dan juga syarat-syaratnya, halal rezekinya. Jadi kalau uang haram atau syubhat tidak diterima. Terbukti di sini dikatakan, kata Nabi SAW lanjutannya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah. Andai saja ada yang keluar membawa nafkah yang buruk, haram, syubhat. Fa wada'a rijlahu fil gharzi, lalu dia meletakkan mulai pijakan kakinya untuk melakukan ibadah haji itu. Fanada labbaik, kemudian dia mulai mengatakan labbaika, aku jawab panggilanmu ya Allah. Nadahu munadi minas sama, maka akan dipanggil dia dari langit oleh malaikat, la labbaika wala sa'daik, tidak ada jawaban panggilan haji untukmu dan tidak ada kebahagiaan diberikan kepadamu. Zaduka haram, bekalmu haram, wa nafakatuka haram, nafkah juga yang kau keluarkan haram, wa hajjuka gairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Ini hadis tambahan saja dari apa yang kita bahas yang lalu. Kembali ke masalah Madinah. Hadis yang kedua yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. Madinah itu adalah tanah yang haram. Tanah haram itu mulia, dimuliakan. Di antara gunung Air atau Air hingga gunung Thawr, dua gunung besar di kiri kanan Madinah. Barang siapa yang berbuat zalim atau kerusakan di dalamnya, atau melindungi orang yang zalim atau merusak, maka dia pasti tertimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Maksudnya doa keburukan. Tidak diterima darinya amal-amal wajib.
maupun amal-amal sunnah. Perhatikan ini teman-teman, kalau lagi main ke Madinah nanti, datang, jangan buka pintu maksiat. Kapan antum buka itu, bisa terancam dengan hadis ini. Ada kerusakan antum melakukan di situ, tidak diterima amal-amal wajibnya. Maupun sunnah-sunnah, amal sunnah. Di tanah itu, tidak boleh dicabuti rerumputannya. Tidak boleh diburu binatang buruannya. Dan tidak boleh diambil barang temuannya. Kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghunus pedang untuk membunuh atau berperang. Dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang yang hendak memberikan sebagai makan untahnya saja. Hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1370. Jadi hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang mulianya kota Madinah. Sampai-sampai tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, harus dijaga semuanya. Kemudian Adi bin Zaid radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari. Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali apa yang hendak diberikan kepada unta. Sebagaimana riwayat Abu Daud nomor 2036 dengan sanad yang baik. Kemudian juga hadis yang lain adalah sabda Nabi SAW, Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. La yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul semuanya di Madinah. Mau rasakan keimanan yang sebenarnya? Pergi ke Madinah. Situlah sumbernya. Di situ awal Nabi SAW memupuk, di situ pula akan terus terasakan sampai hari kiamat. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke Masjid Nabawi tahu masalah itu. Ada ketentraman jiwa. Kita juga bolak-balik ke hotel tenang, suasananya tenang, nyaman. Interaksi juga dengan penduduk asli Madinah itu sangat baik mereka. Sebenarnya nanti yang kita sebutkan, penduduknya sendiri punya keutamaan. Jadi bukan cuma kotanya. Penduduknya juga disebutkan punya keutamaan. Jadi keimanan itu semua pusatnya di kota Madinah. Sebagaimana ular berkumpul di dalam lubangnya, tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya, kecuali aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1876, Muslim 1407. Jadi kalau antum tinggal di Madinah, sakit kah, cari rezeki, keringatan, capek kah, apa saja, gangguan orang kah, semuanya menjadi penyebab syafaat Nabi SAW untuk antum hari kiamat. Tidak ada kota lain seperti ini. Mekah pun tidak punya kemuliaan seperti ini. Mekah ada Baitullah, ada 100.000 pahala. Tapi Madinah ini luar biasa, punya keutamaan yang luar biasa. Karena sabar dengan panasnya, sabar dengan kita sakit, sabar dengan cuaca dinginnya, apa saja yang aku rasa mengganggu di Madinah, kalau antum sabar dapat syafaat Nabi SAW. Itu juga dengan hadis selanjutnya. Kita langsung ke hadis yang terakhir dalam poin A ini. Yang sabda Nabi SAW di lembaran setelahnya, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. La yadha'uha ahadun ragbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yawmal qiyamah. Madinah adalah baik atau tempat yang paling baik buat mereka. Maksudnya kaum muslimin. Jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci terhadapnya. Tidak suka dengan Madinah. Melainkan pasti Allah akan menggantikan padanya, kota Madinah, orang yang lebih baik dari orang yang tadi. Dan tidaklah seseorang tabah terhadap kesulitan dan kesusahannya, melainkan aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini tentunya hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1363. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah keutamaan kota Madinah dari sisi
Siapapun yang mau tinggal di sana dan ada keinginan untuk itu berarti tanda keimanan. Siapapun yang membenci Madinah tanda kemunafikan. Nah itu dijelaskan dalam riwayat lain, tidak disebutkan dalam buku kita, bahwasanya tidak akan betah di Madinah kecuali mukmin dan tidak akan gelisah di Madinah kecuali munafik. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau antum mau nilai antum mukmin atau munafik datang ke Madinah, sabar gak? Suka gak? Kalau antum betah di Madinah, itu luar biasa. Itu tanda-tanda keimanan. Karena tidak ada yang membencinya kecuali munafik. Sebagaimana juga kita tahu tentang hadis Dajjal, pernah kita belajar di tanda-tanda hari kiamat. Satu tanda-tanda kiamat adalah Dajjal akan ke Madinah dan dia tidak bisa masuk dalam Madinah itu. Dan itu keutamaan Madinah tersendiri. Kemudian nanti dia akan sentakkan kakinya yang menjadikan, atau di luar kota Madinah yang menjadikan Madinah atau terjadi gempa di Madinah dan keluar semua orang munafik yang akan jadi pengikutnya dan tertinggal orang-orang mukmin yang tidak terpengaruh dengan sentakan kaki Dajjal tersebut. Jadi memang subhanallah Madinah ini akan dicintai bagi orang memang yang memiliki keimanan. Tolok ukurnya di situ dan alhamdulillah, masya Allah selama ini saya melihat tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang pun yang ikut kami bimbing yang tidak betah di Madinah. Ya, karena memang ya, mereka suka dan mereka mengatakan sayang ya kita mau tinggalkan Madinah, sayangnya cuma sekian hari gitu ya. Dan kita bagus kalau menjalankan sunnah Nabi SAW untuk minta meninggal di Madinah. Itu Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku mati di kota Rasulmu dan mati syahid. Pada saat itu beliau jadi khalifah dan Islam sangat kuat. Waktu itu ditakuti di seluruh dunia. Maka Hafsah radhiyallahu anha anak beliau istri Nabi SAW mengatakan, ya wahai ayahku, bagaimana bisa anda minta mati syahid sama Allah sementara anda tidak pergi berjihad? Lalu anda minta didatangkan syahid di Madinah. Yang Madinah sekarang lagi aman. Kata Umar, ya'ti bihallah insya. Allah datangkan kalau Allah mau. Betul-betul datang Abu Lu'lu' Majusi, penyembah api yang menusuk Umar dan meninggallah beliau di kota Rasul alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang dikuburkan di Madinah, camkan ini baik-baik teman-teman. Berdoa sama Allah supaya itu Allah kasih. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih. Siapa yang dikuburkan di sebuah lokasi, maka berarti tubuhnya terbuat dari tanah lokasi itu. Sudah tahu belum? Itu ada hadisnya, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah beliau dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kalau siapapun yang meninggal di sebuah tempat, maka berarti tanah yang dia jadi kuburannya itu dari tanah itulah dia dibuat dasarnya. Bahan tubuhnya dari tanah itu. Makanya ulama mengatakan tidak diragukan lagi kalau Abu Bakar sama Umar adalah dari satu tanah yang dibuat Nabi SAW, karena mereka dikubur dalam satu kuburan. Dan ini kemuliaan tersendiri. Belum lagi kalau kita dikubur di Baqi, kuburan yang mulia. Satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan dan doa Nabi berlaku sampai hari kiamat agar seluruh penghuni Baqi diampuni dosa-dosanya. Dan kita satu pemakaman dengan para sahabat-sahabat yang mulia di Baqi itu. Hampir seluruh istri Nabi dikubur di situ, Utsman bin Affan dan banyak sahabat tokoh-tokoh yang mulia dikubur di sana. Baik, kita tambahkan ada kemuliaan yang lain Madinah, ditambah tulisan ini ya, karena di buku kita di sini tidak ada. Nabi SAW mendoakan agar Madinah selalu dilimpahkan keberkahan sehingga buahnya tidak pernah habis, dan itu terbukti subhanallah. Belum pernah buah di kota Madinah itu tidak ada. Bahkan hampir semua buah yang kita mau cari ada. Padahal di sana bisa dikatakan panas sekali cuacanya. Bahkan mungkin buah-buah yang hanya ada di negara itu kayak Indonesia, rambutan lah, durian lah, bisa kita temukan. Ada saya kita temukan di supermarket dijual gitu kan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi buah dari kota Madinah sendiri, ya, kalau antum pernah lihat semangka Madinah itu saya pribadi ya, selama ini saya keliling banyak negara-negara, belum pernah saya lihat ada semangka sebesar itu. Sangat besar dan isinya merah dan manis sekali. Kalau yang ditanam di Madinah itu. Dan itu ada hadis Nabi SAW dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma barik lana fi thamarina, wabarik lana fi madinatina, wabarik lana fi sa'ina, wabarik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami di kota Madinah. Kota Madinah kami ini, limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sa' dan mudnya, jadi takaran dan timbangannya, yang kami dapatkan atau kami selalu gunakan. Ya. Kalau nanti teman-teman ke Madinah, usahakan coba jalan ke Museum Kaki namanya. Saya pernah bawa jemaah ke sana sekali. Jadi ada satu
Kalau saya tidak salah, nama orang itu Abdul Aziz atau siapa saya lupa. Tidak usah dipegang namanya, tapi yang jelas dia punya museum terkenal, dikenal dengan museum kaki. Dia kebetulan sukunya suku kaki orang ini. Dia banyak tulis buku, yang paling lengkap tentang Madinah adalah orang ini. Dan dia buat seperti museum kecil. Jadi miniatur-miniatur tentang kondisi Madinah waktu awal, rumah-rumah dulu waktu awal di zaman Nabi SAW, bagaimana miniaturnya sampai berkembang, awal Masjid Nabawi seperti apa, mana itu Ashabus Suffah seperti apa bentuknya, diambil dari buku, tapi diilustrasikan sama dia dalam bentuk miniatur-miniatur berkaca, besar, penuh gitu. Nah dia juga menjual ukuran khusus untuk takaran yang turun-temurun itu pakai sanad. Jadi ini memang betul dari takaran dari zaman Nabi SAW seperti ini ukurannya. Terus sampai sekarang dan dijual. Kalau saya tidak salah 250 real. Ya, kalau teman-teman Allah SWT mudahkan datang ke sana dan bisa beli, apalagi pedagang, pakai itu. Karena salah satu yang didoakan Nabi SAW adalah takarannya Madinah, ukuran itu. Walaupun itu dibuat sekarang ya, tapi Nabi SAW mendoakan agar semua takaran itu termasuk mendapatkan keberkahan. Madinah juga punya keutamaan yang lain selain tadi yang kita sebutkan, adalah tidak masuk penyakit taun atau lepra. Tidak akan masuk penyakit ini. Dan Nabi SAW mengatakan, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha taun wala dajjal. Ketahuilah bahwasanya di setiap tembok-tembok perbatasan Madinah itu ada malaikat. Kota ini tidak akan dimasuki oleh penyakit taun atau lepra dan tidak pula dimasuki oleh dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tentu selain daripada ini teman-teman banyak sekali keutamaan karena adanya Masjid Quba, keutamaan sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu di rumahnya, bersuci dengan besi, kemudian dia datangi Masjid Quba lalu dia sholat 2 rakaat, mau wajib atau sunnah, maka pahalanya sama dengan umroh. Jadi tiap hari orang Madinah bisa dapat pahala umroh walaupun tidak ke Mekah. Kemudian juga ada Masjid Nabawi yang kita tahu 1000 pahala. Kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini 1000 pahala. Kemudian ada Gunung Uhud. Dan kita tahu Gunung Uhud adalah sabda Nabi SAW, Uhud adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga. Dan kata Nabi SAW, Uhud adalah gunung yang kami mencintai, dia juga mencintai kami. Gitu kan? Jadi ada keutamaan-keutamaan ini. Kemudian ada kurmahnya. Kurma Madinah terkenal sekali, terutama ajwa. Yang kata Nabi SAW, sampai mengkonsumsi 7 butir kurma Madinah, ajwa di pagi hari, maka dia akan selamat dari racun dan sihir. Selamat, 7 butir saja dimakan tiap hari. Syekh bin Baz rahimahullah saking ingin mengambil keberkahan daripada hadis ini, beliau mengatakan kalau yang tidak dapat ya 7 butir ajwa Madinah, dia boleh konsumsi kurma apa saja setiap pagi 7 butir. Tapi ini ada ajwa Madinah disebutkan, ya. Maka ini penting untuk diketahui dan kita beli ya, beli yang bagus. Saya sarankan teman-teman karena saya pernah dapati itu. Karena terpengaruh dengan harga murah saja, biasa dijual 1 kilo sekitar 25 real. Ya, kalau keluar dari Masjid Quba atau di Gunung Uhud, biasanya kalau lagi ziarah itu dikasih itu. Atau dijual murah. Ternyata saya pernah beli, dibuka, dalamnya keras semuanya. Jadi beli yang bagus sekalian. Kurma Madinah ajwa cari yang bagus. Cari toko-toko yang bersih, beli yang bagus. Gitu. Karena ini memang manfaatnya sangat besar. Ya, konsumsi setiap pagi 7 butir. Dan sekian banyak keutamaan yang disebutkan tentang kota Madinah tentunya. Baik, kita masuk sekarang teman-teman tentang keutamaan penduduknya. Poin B, kata beliau, penduduk Madinah adalah para tetangga Rasulullah SAW yang memakmurkan masjidnya, penduduk negerinya yang terikat dengan atau dalam kesuciannya, yang terlindungi dengan perlindungannya. Jika mereka konsisten dan berbuat baik, maka mereka menjadi manusia yang paling terhormat, paling mulia statusnya, wajib dihormati dan dimuliakan serta wajib dicintai dan loyal terhadap mereka. Rasulullah SAW memperingatkan orang-orang yang menyakiti mereka dengan sanadnya. Kata Nabi SAW, la yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Tidaklah seseorang memperdayai penduduk Madinah kecuali ia akan melebur seperti meleburnya garam dalam air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1877. Ini subhanallah sampai berapa waktu yang lalu terbukti hadis ini. Ada orang datang entah dari mana, isunya orang Syiah. Datang mau bom Madinah, Masjid Nabawi. Dia udah turun dari mobilnya, di badannya dia taruh bom. Dia ingin pura-pura masuk sholat, baru dia mau ledakin di Masjid Nabawi, buat kekacauan.
Subhanallah, begitu dia turun dari mobilnya di parkiran cukup jauh dari Masjid Nabawi, meledak tanpa sebab. Kayaknya dia hancur sendiri. Setelah dicek ternyata orang ini memang ingin menuju ke Masjid Nabawi untuk menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala akan melelehkan dia. Lihat garam kalau kita pegang walaupun keras, begitu dilempar di air cair ya. Langsung dia ya meleleh. Seperti itulah keadaan ancaman orang yang ingin keburukan untuk kota Madinah. Hadis ini juga menguatkan kata para ulama berarti sampai hari kiamat Madinah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan tentang hadis Dajjal. Dajjal pun yang membuat kerusakan, tidak ada yang mengalahkan fitnahnya seluruh dunia ini, juga tidak bisa memasuki kota Madinah. Ya, semoga Allah karuniakan kita hidup dan mati di sana insyaallah. Kemudian juga hadis Nabi SAW, la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahu Allahu fin nari dzaubar rasasi au dzaubal milhi fil ma'. Tidaklah seseorang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melelehkannya di dalam neraka seperti melelehnya timah atau melelehnya garam dalam air. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 1363. Rasulullah SAW pun telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka sebagai tanda cinta pada mereka dan penghormatan terhadap mereka. Beliau bersabda, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkahilah pada timbangan mereka, berkahilah pada sa' dan juga mud mereka. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2130. Jadi kotanya dimuliakan. Nabi SAW dipilih oleh Allah hijrah ke sana. 10 tahun berturut-turut dalil tentang hukum-hukum syariat turun di sana. Kalau di fase Mekah 13 tahun itu adalah kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang masalah umat-umat sebelum kita, tentang surga neraka, ya. Jarang sekali ada hukum-hukum. Tapi begitu fase Madinah semuanya hukum. Nabi SAW menghabiskan masa beliau di Madinah. Peperangan semua beranjak dari kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Ya, dari situlah titik beranjaknya semua kemenangan. Sampai kata para ulama, hijrahnya Nabi SAW di Madinah sudah diatur oleh Allah SWT pada tahun itulah, detik itulah, waktu yang paling tepat untuk menyebarkan Islam seluruh muka bumi ini. Karena dicatat per 2 bulan sekali pasti ada pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW maksimal. Pasti akan dikirim untuk ekspansi Islam. Kemudian juga di sana Allah Nabi SAW mendoakan agar tidak masuk Dajjal atau dijanji oleh Allah SWT. Penduduknya dipuja adalah penduduk manusia yang terbaik, asli-asli Madinah. Dan saya pribadi interaksi sama asli-asli orang Madinah. Subhanallah, saya banyak interaksi sama mereka. Belum pernah saya temukan mereka itu orangnya perhitungan. Dan itu hampir sifat standar. Kita kalau bertamu biar orang baru dikenal langsung disambut dengan senyuman. Saya berapa kali ajak beberapa jemaah yang kebetulan pergi sama saya haji atau umrah atau lagi umrah. Kemudian memang saya pas kadang-kadang kalau ke Madinah ziarah ke tempatnya beberapa masyayikh. Kalau pas bertepatan beliau izinkan, maka saya ditanya, Khalid mau datang berapa orang? Saya bilang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Beliau maksimal biasa 3 orang saja karena mungkin mau ngobrol, tidak juga dia tidak nyaman mungkin kalau terlalu rame. Karena kalau ditawarkan semua jemaah 5 bus ya 5 bus ikut semua nanti. Maka alhamdulillah pada saat datang ke sana baru saya kenalkan, ini namanya si fulan. Langsung sama Syekh disalamin, selamat datang, ahlan wa sahlan gini. Apa kabar? Mudah-mudahan kau betah di Madinah. Oh, sambutannya luar biasa padahal baru kenal, gitu kan. Dan tidak pernah itu kami datang tidak dihidangkan makanan yang luar biasa. Nampan besar isinya unta, yang satu isinya kambing, yang ini macam-macam. Sampai udah kenyang pun disodorkan ini, disodorkan itu, dengan dimuliakan sekali. Saya juga punya seorang teman asli Madinah. Kami pernah datang bertamu di rumahnya. Saya nggak bisa lupa itu. Waktu itu kebetulan dia sama-sama saya SMA asli Madinah. Waktu kami sudah mulai masuk kuliah, sama-sama satu fakultas juga. Pernah saya main ke rumahnya malam-malam. Lepas salat Isya di Masjid Nabawi langsung ke sana. Mau ngobrol-ngobrol saja. Rupanya kami masuk salaman. Dia kaget tiba-tiba dia sambut dengan meriah, gembira segala macam. Padahal kami biasa ketemu di kampus. Begitu selesai duduk ngobrol sudah bilang sebentar saya ada hajat. Dia panggil adiknya. Rupanya dia sampaikan ke adiknya ini, sibukkan tamu saya ini. Jadi adiknya ini bicara terus, nanya macam-macam tentang Indonesia. Kami terbawa dengan arus itu, tapi kok lama kakaknya nggak balik-balik ini. 1,5 jam mungkin, nggak balik-balik. Setiap kami tanya, oh ya sebentar, dia akan balik sebentar. Wah bagaimana kabarnya ini, bagaimana? 1,5 jam datang kakaknya bawa nampan besar, dia udah masak kambing. Jadi dia bawa kambing. Rupanya dia begitu tahu kita datang, dia ke belakang rumahnya, potong kambing, dia kerjain sendiri, dia masak sendiri. Jadi waktu dibuka itu makanan masih panas-panas. Dia bukain sama dia, dihidangkan makan. Begitu luar biasanya menghormati tamu. Allahu a'lam kalau antum. Begitu tamu datang, kapan pulang nih?
Kue saya sudah hilang setengah toples sudah kurang. Ya. Saya nggak sebut nama ya, cuma bilang. Begitu juga beliau berwasiat kepada umatnya secara umum untuk berbuat baik terhadap mereka, semua penduduk Madinah. Sebagaimana sabdanya, Al-Madinah itu muhajiri, fiha madja'i, wa minha mab'athi, hakikun ala ummati hifdhu jirani, ma'lam yartakibul kabair, wa man hafidhahum kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah. Artinya, Madinah adalah tempat hijrahku. Nabi jadikan sebagai sebuah prinsip agama ini. Di sanalah tempat tidurku. Aku tidur di sana sampai meninggal. Dan di sana pula aku dibangkitkan. Hari kiamat nanti, terbuka kuburan Nabi SAW, dibangkitkan nanti untuk hisab. Merupakan suatu keharusan bagi umatku. Kewajiban, tidak ada pilihan buat kita. Untuk menjaga para tetanggaku. Semua penduduk Madinah. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal. Karena rumah beliau ada terus di situ. Masjid beliau ada terus. Berarti selama itu penduduk Madinah juga tetangga Nabi SAW. Selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar, barang siapa yang menjaga mereka, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tabarani di 20 halaman 205. Tapi di sini subhanallah ada catatan di footnote, hadis ini tidak boleh diterima hadisnya karena ada orang dalam sanadnya yang dianggap terputus ya. Tetapi potongan hadis ini tentang masalah sebelumnya, ya, Nabi SAW menyuruh kita menghormati penduduk Madinah, memang ada potongan hadis itu ya. Kita masuk ke dalam poin C lebih dalam lagi di Madinah tentang keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari ketiga masjid yang secara jelas disebutkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Isra ayat 1. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Lafaz Al-Aqsa di sini merupakan isyarat yang jelas menunjukkan pada Masjid Nabawi juga. Karena Al-Aqsa paling jauh merupakan ism tafdil dari Al-Qasi atau jauh. Jadi bagi orang yang berada di Mekkah Al-Mukarramah, masjid yang jauh darinya adalah Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Aqsa paling jauh adalah Baitul Maqdis. Jadi penyebutan Masjid Nabawi tercakup di dalam penyebutan kedua masjid tersebut, yaitu Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada. Kemudian tentang keutamaannya beliau juga menjelaskan dalam sabdanya. Jadi maksudnya kalau kita lihat secara peta, itu Mekah itu ada di sini misalnya. Di sini ada Madinah, di atasnya ada Aqsa, Palestina. Jadi orang Mekah dulu kalau mau pergi ke Aqsa atau mau pergi ke Palestina untuk rihlat asy-syita'i was-saif, ya. Mereka punya piknik musim dingin dan musim panas, mereka tanah satu jual beli. Jadi orang Mekah itu pasti lewat Madinah untuk pergi ke negeri Syam. Makanya waktu sebab terjadinya perang Badr itu karena kafilah dagangnya Quraisy yang dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah ditahan oleh kaum muslimin tengah jalan. Karena pasti melewati Madinah. Dan Nabi SAW ingin mengembalikan hak-haknya sahabat yang dicuri dan dirampas oleh orang-orang Mekah gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini waktu Allah SWT menjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu melewati titiknya yang akan dibangun Masjid Nabawi nanti. Sehingga kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ulama sebagian mengatakan Aqsa di sini masuk juga titik Masjid Nabawi walaupun belum ada. Begitu juga dengan Masjid Aqsa yang sudah dibangun sebelumnya. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan solat, kita sudah tahu 1000 pahala. Dikatakan solatun fi masjidi hadha afdalu min alfi solatin fi masiwahu illa al-masjidil haram. Wa solatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi solatin fi masiwah. Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di tempat lainnya selain Masjidil Haram. Dan solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 solat dibandingkan tempat lainnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 1394. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di antara kedua atau ketiga masjid yang mana seseorang tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada ketiganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maksudnya tidak boleh orang susah payah mau mengadakan perjalanan kumpul uang kecuali ketiga masjid ini. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh perjalanan dipaksakan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Aqsa.
Ini riwayat Bukhari nomor 1189 dan juga Muslim 1397. Masjid Nabawi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lainnya, yaitu raudhah atau taman yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman di antara taman-taman surga. Ini hadis Bukhari nomor 1195 dan Muslim 1390. Juga sabda Nabi SAW, "Man shalla fi masjidi hadha arba'ina salatan la tafutu salatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adabi wa bara'atun minan nifaq." Sebagian ulama melemahkannya ya hadis ini tentang masalah salat arba'in itu ya. Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat, yang mana ia tidak pernah ketinggalan sholat fardu, maka akan dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, kebebasan dari adab, dan kebebasan dari kemunafikan. Diriwayatkan Ahmad nomor 12.173. Al-Mundhiri mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi yang digunakan dalam kitab Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Tabarani jadi 18 halaman 362, Tirmidzi 247 dengan lafaz yang berbeda. Tapi kita tahu hadis ini, khusus hadis ini dilemahkan oleh umumnya ulama hadis ya, karena ada perawi yang diragukan. Jadi kita boleh sholat berapapun di Masjid Nabawi dengan izin Allah SWT akan dapatkan keutamaannya. Karena itu menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya merupakan bentuk takarrub di mana seorang muslim bisa bertawassul dengan amalannya itu kepada Rabbnya untuk memohon pemenuhan kebutuhannya dan meraih ridhonya. Materi kedua tentang ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabat beliau. Karena menziarahi Masjid Nabawi merupakan ibadah, maka diperlukan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Karena semua amal itu harus dengan niat. Hendaknya seorang muslim berniat menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud ketaatan dan kecintaannya kepadanya atau kepada Allah. Ketika sampai di masjid dalam keadaan telah bersuci, hendaknya mendahulukan kaki kanannya ketika masuk. Demikian yang disunnahkan saat memasuki masjid sambil mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kita sudah tahu ini doa masuk masjid. Kemudian menuju raudhah yang mulia jika masih ada tempat. Jika sudah penuh maka boleh di bagian mana saja dalam masjid tersebut. Lalu sholat 2 rakaat atau lebih. Kemudian menuju kamar Nabi yang mulia. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan berdiri menghadap ke arahnya. Lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhal Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Qad ballagta ar-risala wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Sallallahu alayka wa ala alika wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman katsira. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai utusan Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai sebaik-baik makhluk Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan untukmu wahai Nabi, juga rahmat dan berkah Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu, keluargamu, para istrimu dan para keturunanmu, dan juga semoga Allah melimpahkan kesejahteraan yang banyak kepadamu. Tentu sunnah Nabi SAW adalah kita mengucapkan salawat, terutama salawat Ibrahim ya, salawat yang dibaca pada saat tahiyat akhir itu, atau tahiyat pada saat tahiyat. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu insyaallah sudah cukup. Kemudian bergeser ke sebelah kanan sedikit, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq dengan ucapan Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, Safi Rasulillahi wa sahibahu fil ghar, jazakallahu an ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khaira. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah SAW dan sahabatnya di Gua Thur. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian bergeser sedikit lagi ke sebelah kanannya lalu mengucapkan salam kepada Umar radhiyallahu anhu dengan ucapan Assalamualaikum ya Umarul Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Umar Al-Faruq. Al-Faruq julukan beliau ya, membedakan yang hak dan batil. Juga rahmat dan berkah Allah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berbalik, jika ingin bertawassul kepada Allah SWT dengan ziarah ini, maka hendaklah menjauh sedikit dari lokasi yang mulia tersebut, lalu menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah sesukanya, memohon kepada Allah apa saja yang diinginkan dari fadilahnya. Maksudnya bukan berdoa di kuburan itu, ucapkan salam dan setelah itu keluar ataupun menghadap kiblat, karena kuburan Nabi di sana, kiblatnya menghadap sana misal, maka dia menghadap ke kiblat lalu berdoa kepada Allah SWT, ya. Dengan demikian telah selesailah ziarah seorang muslim pada Masjid Nabawi yang mulia. Setelah itu ia bisa pergi atau boleh juga tinggal. Hanya saja tinggal di Madinah untuk sholat di Masjid Rasulullah SAW lebih utama. Apalagi telah disebutkan anjuran untuk melaksanakan 40 sholat di Masjid Nabawi yang mulia. Tadi itu hadis yang sudah kita sebutkan ya. Bahasan terakhir dalam malam kita atau bahasan kita ini adalah materi ketiga. Mengunjungi tempat-tempat yang mulia di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata beliau, seorang muslim yang dimuliakan Allah telah diberi kesempatan untuk menziarahi Masjid Nabawi dan berdiri dekat kuburan Nabi SAW serta dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk memasuki Madinah. Semoga Allah membaikkan tanahnya. Maka lebih baik lagi jika ia mendatangi Masjid Quba untuk sholat di sana. Karena Nabi SAW pun menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Demikian juga para sahabat beliau setelahnya. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti wa ahsanat tuhur, thumma ata masjid Quba'in, la yuridu illa salata fihi, kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya dan membaguskan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan tidak menginginkan kecuali untuk sholat di dalamnya, maka baginya seperti pahala umroh. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 15.551, An-Nasai 699, Ibnu Majah 1412 dan Al-Hakim sebutkan di 3 halaman 13 dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Juga dikatakan karena Rasulullah SAW ya'ti masjid Quba'in rakiban wa masyian fayusalli fihi raka'atain. Rasulullah SAW pernah mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun berjalan, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 1399. Baik pula menziarahi kuburan para syuhada Uhud. Sebab Nabi SAW menziarahi kuburan mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Semua yang disebutkan dalam hadis Abu Daud nomor 3223. Dengan menziarahi para syuhada Uhud memungkinkan untuk menyaksikan gunung Uhud, yaitu gunung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2889, Muslim 1393. Juga dikatakan Uhudun min jibalil jannah. Uhud adalah termasuk gunung surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani jilid 6 halaman 151 dengan lafaz Uhudun ruknun min arkanil jannah. Uhud adalah salah satu dari tiang-tiang surga. Tapi lafaz ini lemah ya, yang ditulis di footnote-nya ini. Pernah suatu ketika terjadi gempa di bawah kaki Nabi SAW saat beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lalu beliau bersabda, "Uskun Uhud wa darabahu birijlihi fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah engkau wahai Uhud. Lalu beliau pun menghentakkan kakinya. Tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid atau orang yang mati syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3675. Kemudian selain itu juga menziarahi kuburan Baqi, kuburan para sahabat di sisi kirinya Masjid Nabawi kalau menghadap kiblat. Karena Nabi SAW menziarahi mereka dan mengucapkan salam pada mereka, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain atau 2 buku Sahih Bukhari Muslim. Karena kuburan itu mencakup ribuan sahabat, tabi'in dan hamba-hamba Allah yang soleh dalam lainnya. Hendaknya mendatangi kuburan Baqi itu dan mengucapkan salam pada mereka dengan ucapan, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, antum sabiqun wa inna insya'allahu bikum lahikun, yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa riyahum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum.
Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin, kaum mukminin dan muslimin. Kalian telah meninggal lebih dahulu dan sungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal lebih dulu di antara kami dan juga kalian, serta orang-orang yang kemudian akan menyusul. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat dari apa yang tidak diinginkan. Ya Allah, ampunilah kami dan juga mereka. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau timpakan bencana pada kami setelah ketiadaan mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat buat kita. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di awal September. Karena perjalanan memang cukup jauh, sekitar 25 sampai 26 hari kurang lebih haji itu. Tapi insya Allah kami akan ada live hampir tiap hari di sana, ta'lim yang bisa diikuti juga insya Allah. Termasuk prosesi haji itu sendiri yang teman-teman belajari, nanti kami akan livekan di Mina, di Arafah, di Muzdalifah supaya bisa melihat langsung bagaimana kondisi pada saat jemaah wukuf dan juga jumrah misalnya, tawaf ifadah dan seterusnya. Allahu alam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.